Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan inayah serta hidayahnya sehingga kita bisa tetap mengaji di eh, kajian hataman Al-Quran. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Salam sang alaik. pembimbing umat, Assalamualaikum. sang penuntun dan pemberi rahmat. Oke, langsung kita itu kan ya, buka Al-Quran halaman 40. Halaman berapa nggih? 286. 286. 48. Halamannya 28. Tuh. Kok halaman apa? Ayatnya. Oh, nggih. Ayat 282 halaman 48 nggih. Iya. 82 nggih, sorry. Halaman Dipun langsung di kalau pindahkan ke Ustaz Adin. Enggak Ustaz. Nih, terima kasih Mbak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jelas nih. Jelas Ustadz, tapi Oke. agak putus-putus. Apakah suara saya sudah jelas? Putus-putus Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kak, suaranya pedot-pedot. Sebentar. Tes. Apakah sudah jelas suara saya? Masih kurang jelas Ustadz. Di sini juga ditanggulangin. Sudah jelas. Iya, masih putus-putus. Kata cemumit. Kata cemumit suaranya. Bismillah. Kita buka Al-Quran. Kita lanjutkan. Semoga Allah akan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم
صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Amin. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu, nanti bisa dijelaskan. Kita membaca di ayat terpanjang di Al-Quran, yaitu di ayat 282. Saking panjangnya satu halaman sendiri ini, ya. Baik, saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal. Ya ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktub. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. أو لا يستطيع أن يمل بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما.
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله ألا ترتابوا. Ya, roknya tebal nih. Tartabu, wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha وأدنى ألا ترتابوا تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. Kenapa kita berhenti di qoflam? Karena qoflam itu artinya al-waqaf aula, lebih baik berhenti. Maka kalau ada tanda qoflam ini lebih baik berhenti meskipun kita bisa melanjutkannya, tapi kita mengikuti tanda waqaf. Qoflam artinya apa? Lebih baik berhenti. Al-waqaf aula. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن فإن أمن بعضكم بعضكم بعضا فليؤدي فليؤدي الذي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا ولا تكتموا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن ومن يكتمها يكتمها فإنه فإنه آثم آثم قلبه قلبه والله بما تعملون عليم والله والله بما بما تعملون تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في ما في السماوات السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. قدير. Baik, membunyikan qaf dan ro ya. Wallahu kulli Yang ko langsung qadir. qaf ya. Yang ko mami. كل شيء قدير. Lanjangnya qadir. Qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا فرق بين أحد غفرانك من ربنا رسله وإليك المصير وقالوا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Baik, membunyikan fa ketika sukun, kemudian sin itu harus dialirkan nafsan wus'aha. Allah. Nafsan wus'aha. Baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
لها لها ما ما كسبت كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ربنا لا تؤاخذنا أو إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ربنا ولا تحملنا تحملنا ما على حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ini adalah ayat yang kita hafal ya. Dan Iya. biasanya ayat-ayat ini kita baca ya setiap malam. Namun di sini kita lihat ada tanda waqaf di wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Kenapa diwakafkan? Ini untuk doa. Jadi wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Waghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Warhamna, ya Allah berikanlah kasih sayang kepada kami. Jadi diwakafkan itu maknanya supaya kita memaknai doa yang sedang kita panjatkan. Yang pertama kita minta maaf ya Allah, yang kedua kita minta ampunan, dan yang ketiga kita minta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, insya Allah kita akan mentadaburi di ayat 282, ya, ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Kenapa terpanjang? Karena kaitannya juga dengan masalah yang panjang. Apa masalah hutang dan piutang ya. Masalah hutang piutang ini masalah yang tidak hanya dibawa di dunia, tapi masalahnya sampai akhirat ya. Jadi kalau seseorang itu berhutang kemudian dia belum membayar hutangnya, kata Rasulullah, walaupun dia mati syahid, dia belum bisa dimasukkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya hutang itu betul-betul harus selesai di dunia. Ya, maka ahli warisnya ya itu memiliki sebuah bakti kepada orang tua, yaitu bagaimana membantu melunasi hutang orang tuanya. Atau bahkan kalau dia orang yang tidak bisa membayar hutang, dia berhak mendapatkan zakat. Ya, kenapa? Karena saking pentingnya hutang itu harus dibayar. Nah, sekarang ini kan orang-orang mudah berhutang tapi susah bayarnya gitu ya. Kalau ditagih lebih galak daripada yang menagih. Orang yang hutang seperti jin ya. Kalau butuh ada, kalau dicari hilang tanpa ada keterangan begitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dari mudah berhutang. Ada sebuah nanti saya share ya, Rasulullah SAW itu saking takutnya berhutang ya, beliau mengajarkan doa dibaca sebelum
salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang. Ya. Karena kalau mudah hutang, ya akan menumpuk hutang seperti itu. Oleh karena itu di ayat 282 Allah Ta'ala memberikan sebuah panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kalian ini berhutang ya, dan hutang dalam tempo yang lama, faktubuhu, maka tuliskanlah hutang itu. Ya. Kenapa dituliskan hutang? Ya, karena manusia ini mudah lupa ya. Dan menuliskan hutang itu adalah bentuk komitmen kita, amanah kita dalam menjaga hutang tersebut. Maka menurut Ibnu Katsir, yang menulis hutang merupakan sunnah muakkadah yang dianjurkan sekali. Apa tujuannya? Menjaga keadilan, ya, supaya sama-sama adil. Yang berhutang itu jelas berapa yang dihutangi, ya. Kemudian yang dihutangi itu juga jelas, ya, tidak menambah-nambahkan hutangnya karena ada sebuah catatan. Kemudian yang kedua, mencegah lupa, ya. Karena biasanya kalau hutang nggak ditulis itu lupa, ya, lupa bayarnya, lupa nominalnya, dan menjauhkan dari yang namanya pengingkaran, ya. Dia hutang tapi nggak merasa. Nah, itu maka harus ditulis baik yang berhutang maupun yang dihutangi. Namun jika kedua belah pihak ini saling percaya, ya, boleh tidak ditulis, ya. Namun tetap lebih utama adalah menuliskannya, ya. Wala tas'amu an taktubu saghiran au kabiran, dan jangan bosan menulis hutang, baik saghiran, hutang itu kecil, ya, ataupun hutang itu besar. Maka ayat ini menunjukkan jangan pernah bosan untuk menulis, ya, khususnya menulis hutang. Namun kalau kita ambil ke makna yang lebih universal, jangan bosan nulis, nulis apapun itu, ya. Karena dengan menulis kita dikenal dunia, ya. Dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia, ya. Maka termasuk hal sekecil apapun kegiatan kita, ya, itu bagus dituliskan karena kita akan memiliki karya tulis yang menjadikan orang mengenal kita. Kalaupun kita tidak bisa menulis dengan baik karena keterbatasan ilmu, Allah Ta'ala memerintahkan waliyaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ada salah seorang penulis di antara kamu yang menuliskan dengan adil. Ya. Nah, ini berlaku misal dalam sebuah corporate, ya, sebuah perusahaan ada namanya kontrak pekerja, akad bekerja, ya. Maka akad bekerja itu harus jelas, ya, dan harus dituliskan oleh bagian sekretaris, dituliskan oleh bagian admin, ya. Kemudian ada sebuah lembaran yang disetujui, ada tanda tangannya. Ini merupakan ajaran Islam, ya. Kontrak dalam bekerja, kontrak dalam berbisnis itu sunnah yang Rasulullah ajarkan, ya. Maka kalau selama ini belum ada kontrak, belum ada akad, maka hendaknya harus ada kontrak yang jelas. Supaya apa? Supaya sama-sama enak, supaya sama-sama adil dan amanah. Kemudian sang penulis ini juga harus adil dan amanah, tidak boleh condong kepada salah satu pihak, ya. Kemudian tidak boleh menolak menulis, ya, jika seseorang ini memiliki keilmuan, ya. Ini mungkin ketika dalam sebuah organisasi masyarakat gitu, ya, ketika ada sebuah perjanjian, tapi antara salah satu pengurus ini tidak mampu menuliskannya karena keterbatasan ilmu, tidak bisa menguasai komputer, maka kalau ada anak muda yang dia paham komputer, dia memiliki keilmuan dalam menuliskannya, maka tidak boleh menolak jika diminta untuk menulis. Kenapa? Karena ini merupakan amal kebaikan, ya. Karena ini adalah ladang pahala dan bentuk tolong-menolong dalam kebenaran. Ini adalah sebuah hal yang benar akad dalam Islam, maka harus dibantu, harus dikuatkan dengan menolong untuk menuliskannya. Kama 'allamahullahu ayyaktub, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengajarkannya
hendaklah ia menuliskan. Apa maksudnya? Gunakan ilmu yang kita dapatkan ya dalam kebenaran sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti di hari kiamat di neraka dia akan dicambuk dengan cambukan dari api neraka. Naudzubillah. Nah, maka kalau kita memiliki ilmu, ya, kemudian ditanya, kemudian dimintai tolong, ya, selama itu tidak memberatkan, karena dalam kondisi tertentu kita boleh, ya, menolak karena mungkin ada hal yang tidak kita sanggupi, ya. Namun selama kita masih mampu dan tidak ada halangan, maka lebih utamanya mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian orang-orang yang berhutang hendaknya wal yumli lilladzi alaihil haqqu, yaitu mendiktekan isi perjanjian, ya. Ketika dia mau berhutang, ya, dia harus menjelaskan akadnya. Saya meminjam uang sebesar 500.000 dalam tempo 1 bulan, misal. Itu harus dijelaskan secara lisan bagi orang yang berhutang. Jangan dia mengentengkan, pinjam uang ya, kapan kembalikan segampang. Nah, ini tidak boleh seperti itu dalam Islam. Jadi ketika orang berhutang itu harus jelas akadnya, sihotnya, ucapannya, dan ini dituliskan. Ya, artinya meskipun mungkin hanya lisan gitu ya, tapi lebih baiknya dituliskan. Ya, kalau sekarang itu ini Mas Zaki ya, ada ungkapan supaya silaturahim tidak putus, gimana Mas Zaki? Supaya silaturahim tidak putus, pinjam 100 gitu ya. Ya, supaya silaturahim tidak putus, pinjam 100 ya. Pinjam 100 supaya silaturahim tidak putus. Meskipun hanya minjem 100 gitu ya, dengan lisan ya tetap ya, kalau bisa ditulis. Bisa jadi orang itu lupa begitu ya. Nah, maka menuliskan hutang ya atau perjanjian akad itu lebih selamat, lebih menghindarkan dari konflik ya. Kemudian orang yang berhutang itu harus jujur dan tidak boleh mengurangi sedikit pun hutangnya, ya, atau mengurangi waktunya gitu ya. Misal sudah jatuh tempo gitu ya, kemudian ditanya kapan, besok, besok, besok. Ini tidak boleh. Kenapa? Ya karena harus menjaga amanah begitu ya. Kemudian bila yang berhutang ini adalah orang yang lemah, atau dia masih di bawah umur, atau dia tidak bisa mengatur urusannya, maka dalam Al-Quran, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا, maka jika orang yang berhutang ini belum dewasa, dia dalam kondisi yang kurang sadar, atau dia tidak cakap dalam hukum, maka siapa yang mendiktekan perjanjiannya adalah walinya, ya. Dan walinya ini harus menyampaikan isi perjanjiannya itu dengan adil dan jujur. Yang keenam, ya, hendaknya harus ada saksi dalam setiap transaksi, ya. Apalagi akad begitu ya. Kalau jual beli rumah itu pasti ada saksinya. Termasuk nikah itu juga harus ada saksinya, ya, supaya tidak ngaku-ngaku sudah nikah ya, atau supaya jelas ya, diketahui dan disaksikan ada buktinya. Maka dalam Islam pun harus ada saksi. Siapa? Minimal 2 orang saksi laki-laki. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, harus ada 2 saksi laki-laki. Kalau memang tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Kenapa? Hikmahnya, karena kalau perempuan itu 2, ya, karena kesaksian perempuan ini bisa dapat saling menguatkan jika salah satunya lupa, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, poinnya dilarang mengintimidasi, memaksa penulis dan juga saksi. Ya, jadi untuk
menambahkan hutang atau untuk kemudian menyulitkan yang menghutangi. Akhirnya apa? Si penulis ini dipaksa atau ditekan ya, atau saksinya ini kemudian ditekan begitu ya. Apalagi dalam sekarang kasus-kasus hukum itu ya, ketika dalam peradilan bisa jadi saksi itu malah kemudian dibeli, disuap ya. Ini tidak boleh dalam Islam ya. Kenapa? Karena yang menuliskan maupun yang saksi tidak boleh berbuat curang. Jika seorang penulis atau saksi itu curang ya, atau bersaksi palsu, maka itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Dosanya dosa yang sangat besar. Kalau seandainya dalam hal transaksi tunai ya, atau transaksi yang belum terjadi ya, maka boleh tidak menuliskannya. Namun tetap dianjurkan untuk menghadirkan saksi dalam menjaga kejujuran dari muamalah tersebut. Kemudian yang ke-9, bahwasanya takwa dan keyakinan ya, ketakwaan itu adalah sumber ya daripada syariat menulis hutang atau saksi ini. Apa? Yaitu hendaknya dengan menulis hutang-hutang kita, memastikan akadnya, kemudian dengan jelas, kemudian juga memberikan sesuai dengan yang diakadkan, maka itu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan ingat Allah itu Maha tahu, tidak pernah lupa, dan Allah pasti akan melihat bagaimana amanah masing-masing, baik yang menuliskan akad atau yang diberikan akad, atau yang berhutang atau yang dihutangi. Karena inti daripada ayat ini adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah, dilandaskan muamalah ini adalah ketakwaan, sehingga harapannya tidak terjadi pertikaian atau perpecahan. Gara-gara hutang tidak silaturahim lagi. Gara-gara hutang terputus yang namanya hubungan silaturahim. Kemudian mengenai akhir ayat di surat Al-Baqarah yang kita baca dari ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu di ayat 285 sampai 286, apa sih keutamaannya? Maka yang pertama, ayat ini disebut sebagai khotimah atau penutup surat Al-Baqarah. Keutamaan yang pertama, diturunkan sebagai rahmat dan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di antara sababun nuzulnya dalam ayat para sahabat ini takut ya. Lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukumullah. Jika kamu menyimpan hal yang buruk dalam dirimu ya, atau engkau menampakkannya, sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat ini takut ketika ada niat buruk dalam hati mereka, mereka kemudian nanti dihisab ya. Maka mereka meminta keringanan kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan dengan kemampuannya. Artinya apa? Ya, muncul sebuah hadis, barang siapa yang memiliki niat yang buruk, kemudian dia membatalkan niat itu, maka tidak dicatat keburukan. Namun sebaliknya, niat buruk yang digagalkan justru akan mendatangkan pahala. Sebaliknya, meskipun hanya niat dalam hati, namun niat itu adalah niat yang baik, itu sudah dicatat, dihisab sebagai sebuah pahala. Maka ayat hadis ini menjadi sebuah motivasi untuk memperbanyak niat yang baik, apalagi niat itu diwujudkan, maka dilipat gandakan berlipat-lipat pahalanya. Yang kedua, ayat ini memiliki keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Apa maksudnya? Melindunginya dari segala keburukan, melindunginya dari segala gangguan jin, setan, dan sihir, dan melindunginya dari segala hal-hal yang tidak diinginkan pada malam hari. Maka kalau ingin malam hari kita itu aman, nyaman,
Maka mari kita biasakan membaca dua ayat ini ya sebagaimana sabda Rasulullah, ya barang siapa membaca dua ayat ini di pada malam hari, maka Allah akan mencukupi malam harinya dan kemudian melindungi, memberikan keamanan pada malam harinya. Kemudian ayat ini langsung dibawa Rasulullah SAW dari Arsy, ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasul SAW Mi'raj ke langit, beliau mendapatkan tiga hal. Yang pertama, tidak hanya perintah sholat 5 waktu, tapi ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah ini. Masya Allah. Jadi ayat ini agung sekali. Kenapa? Karena oleh-oleh dari Mi'rajnya Rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, oleh-olehnya Rasulullah adalah apa? Ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang keempat, ayat ini mengandung doa-doa yang sangat dahsyat. Apa? Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan engkau hukum kami. Inna sina, jika kami ini lupa. Au akhtana, atau kami ini tidak sengaja berbuat salah. Nah, maka doa-doa ini ya harus kita baca, kita amalkan agar apa? Agar Allah Ta'ala menghapuskan semua dosa-dosa kita, menghilangkan, menjauhkan dari segala kesalahan, dan kita minta sama Allah, wa'fu anna, maafkanlah kami, wa'fir lana, ampunilah kami, warhamna, dan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua ayat tadabbur ini bisa bermanfaat, khususnya dalam hal hutang piutang kita lebih amanah, dalam hal kontrak dan akad lebih jelas, sehingga tidak ada lagi yang dirugikan, dan kita mengamalkan dua ayat terakhir Al-Baqarah, sehingga malam-malam kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan Ustaz. Nggih. Ustaz, Alhamdulillah telah Ustaz, selesai kajian hataman Al-Quran juga tadabbur Al-Qurannya. Sekarang Assalamualaikum. kita lanjut ke sesi minum DP pagi-pagi. Mau bertanya, Ustaz. Sehat. Oke, Insyaallah. silakan, monggo. Satu pertanyaan, nggih. Eh, di ayat 286 ya Ustaz, Allah tidak membebani melainkan sesuai kesanggupannya. Tapi realitanya banyak yang stres atau gila Ustaz. Bagaimana cara memahami ayat itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini Inten Dokter Arif nggih? Pak Muher, Ustaz. Oh, nggih, baik-baik ya. Oke. Jadi kenapa kok orang itu stres gitu ya? Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan ayat bahwasanya Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Ya, adalah masalah keyakinan terhadap ayat ini, begitu. Jadi kalau orang yakin dengan ayat ini, pasti dia akan menguatkan dirinya, ya. Dia akan memantapkan hatinya, dan dia akan lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin Allah Ta'ala menguji saya sementara saya tidak bisa. Seperti halnya tidak mungkin seorang anak SD dikasih ujian SMP. Bahkan Allah Ta'ala dalam banyak ayat tidak pernah mendolimi hambanya. Lah, karena ketidakyakinan itulah yang menjadikan dia kemudian rapuh, menjadikan dia kemudian tidak percaya sama Allah. Padahal kalau ada masalah, ya hanya berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Nah, maka karena kurang yakinnya dia kepada Allah, kurang doa, kurang ibadah, itulah yang menjadikan stres, menjadikan dia bingung. Ada masalah malah menjauh dari Allah. Nah, mungkin itu yang terjadi, dan tidak yakin dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Begitu Pak Muher, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya Ustaz, terima kasih. Sami-sami. Insyaallah sungguh mulia ya jawabannya. Ini kita langsung ke sesi BP-nya ya.
Disiapkan, monggo PP-nya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan lanjut ke doanya. Bentar. Ya Allah, jadikanlah minuman BP yang berasal dari lebah hewan yang engkau sebutkan manfaatnya dalam Al-Quran. Akan kami minum ini menjadi minuman yang membawa kesehatan dan kekuatan untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepadamu semata. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menyiarkan minuman yang bermanfaat ini sebagai solusi kesehatan dan rezeki yang menjadikan kami lebih taat kepadamu. Amin. Alhamdulillah, segar dan sehat. Alhamdulillah. Eh, Mungkin langsung dipindahkan ke Pak Rama. Monggo Pak Rama. Ya, terima kasih Mas Zaki. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, eh, kita sempurnakan ikhtiar kita pada pagi hari ini dengan bersedekah subuh ya. QRIS-nya sudah ada di eh, grup ya. Silakan teman-teman bisa di-scan. Insya Allah ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang keutamaan bersedekah dan Allah bisa menjauhkan kita ya, menyuburkan sedekah ya, yang kemarin dan menghalalkan riba ya. Nah ini tadi suratnya panjang sekali. Saya juga baru tahu kalau ada surat yang 1 halaman seperti ini. Panjang tentang hutang piutang. Oke, teman-teman silakan bisa scan QRIS-nya atau bisa transfer lewat rekening Bank BSI ke nomor rekening 123 100 106 ya. Mudah-mudahan hafal gitu ya, tanpa eh, itu sudah bisa dihafal. 123 100 106 itu pasti nomor rekening Masjid Fatih Firdaus Sidoarjo ya. Insya Allah amanah dari teman-teman infak sedekah ataupun nanti kalau misalnya teman-teman ada rezeki bisa berwakaf ya. Insya Allah kita daya gunakan untuk kemaslahatan umat ya, untuk program dakwah dan sosialnya. Oke, insya Allah sudah teman-teman ya. Untuk informasi beberapa kegiatan sudah kita list ya. Tadi malam sudah saya review kembali ya agenda kita ya, yang insya Allah 1 bulan ini sudah sangat penuh ya. Saya ajak teman-teman kemarin sudah belajar tentang kolam prospek jilid yang kedua ya. Saatnya teman-teman untuk mempraktekannya, giring sebanyak mungkin ya calon prospek teman-teman untuk hadir di kalau harian bisa di grup ngaji ini ataupun di event-event baik online ataupun offline yang sudah saya informasikan kemarin. Yuk semangat teman-teman, 1 hari 100 ya komenan yang apa kita komen ya, status yang kita komen ya, timbulkan kedekatan dengan calon prospek Anda, insya Allah nanti dia akan ngikutin ya kalau disarankan dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Oke. Mungkin itu yang kita dapat sajikan hari ini. Saya yakin teman-teman sudah siap untuk aktivitas ya. Yang mau masak silahkan, yang mau mengantar putra-putrinya ke sekolah ya, mungkin butuh persiapan. Kita akhiri saja pertemuan kita. Sampai jumpa besok, insya Allah ya. Semoga Allah berikan kesehatan dan
umur panjang dan keistiqomahan sehingga setiap hari kita bisa ketemu. Oke? Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mas Rama, Kak Wabarakatuh. Adin, Pak Rudi semuanya. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Amin. Terima kasih. Semuanya selalu